Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi. Sehat semua, nggih? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dalam kondisi sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dan kuliah sampai selesai nanti. Oke, untuk membuka perkuliahan pada pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin. Hari ini di pertemuan ke-7 akan saya share dulu terkait dengan capaian apa yang akan teman-teman mahasiswa ini dapatkan dan capaian yang diinginkan oleh mata kuliah ini. Kemampuan yang akan dicapai oleh mahasiswa dalam pertemuan ke-7 ini adalah mahasiswa mampu memahami struktur naratif dalam film. Ini menjadi penting sekali. Apalagi teman-teman itu adalah bergerak di bidang nanti terkait dengan konten kreator gitu. Otomatis unsur naratif ini, struktur naratif ini menjadi penting. Bagaimana teman-teman nanti akan bercerita dan lain sebagainya. Indikatornya adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang struktur naratif di dalam film. Ini menjadi sangat penting sekali, apalagi teman-teman bukan hanya bicara soal teknis, tapi bicara terkait dengan konseping. Konsep bagaimana kemudian teman-teman itu bercerita. Nah, ini adalah dasarnya. Nah, hari ini sudah dibagi kelompok yang akan presentasi, yaitu adalah kelompoknya Mas Ulil, kemudian ada Mbak Elia dan Mas Zidni, begitu yang akan mempresentasikan tentang bagaimana pola-pola struktur naratif yang ada. Sebelum masuk ke sana, saya akan share sedikit tentang hubungan sinematografi dengan unsur naratif. Sebagai pembuka sebelum ini teman-teman presentasi. Nah, dalam buku teori komunikasi yang ditulis oleh B. Aubrey Fisher, komunikasi dapat dipandang baik apabila ada ide, tema, informasi dapat dipandang sama atau mempunyai kesamaan bagi orang-orang yang terlibat dalam perilaku komunikasi. Artinya tadi, di materi-materi sebelumnya, komunikasi adalah hubungan antara komunikator dengan komunikan, kemudian digabung dengan media apa yang ingin teman-teman pakai. Gitu. Nah, terkait dengan media, otomatis teman-teman butuh struktur naratif bercerita. Nah, disinilah pentingnya komunikasi itu dalam sinematografi ini berjalan. Nah, berkaitan dengan sinematografi, hal yang perlu disampaikan di atas adalah berupa ide, berupa gagasan, informasi, tema, tentu tidaklah semudah penyampaiannya dengan menggunakan tulisan. Sebagai contoh, teman-teman di sini, dalam akun sinematografi, ada salah satu job desk, adalah job desk terkait dengan sutradara. Seorang sutradara ingin menunjukkan suasana fajar ketika matahari belum muncul dan suasana masih redup. Kalau hanya disampaikan secara verbal, tentu sebagian besar orang tentu akan pemahamannya akan berbeda-beda. Tapi kalau ditulis, tentu pemahamannya kemungkinan besar akan sama. Nah, ungkapan seperti itu tidak sulit ketika ditulis dengan kata-kata. Misalnya, suatu pagi kala mentari masih bermalas-malasan bangkit dari raduannya. Nah, ini menunjukkan pentingnya unsur naratif tulisan itu dalam sebuah pembuatan karya di sinematografi. Nah, nanti yang akan disampaikan oleh teman-teman yaitu Mas Ulil, Mbak Elia, dan Mbak Zakia itu tentu adalah tentang pola unsur naratif yang akan teman-teman gunakan. Mau menggunakan linear, non-linear, kemudian batasan-batasan penceritaannya bagaimana. Nah, untuk itu silakan teman-teman yang berkesempatan untuk presentasi pada pagi hari ini untuk mempersiapkan diri dan langsung untuk presentasi. Itu silakan untuk persiapan dulu. Oke, untuk teman-teman yang sudah siap untuk presentasi, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Nanti ada tanya jawab sedikit, nanti dijawab oleh presentator. Silakan untuk dimulai presentasinya. Terima kasih untuk kepada teman-teman masyarakat ini untuk mempresentasikan tentang struktur naratif yang akan disampaikan oleh Mas Zidni. Apa sih itu naratif? Naratif itu adalah suatu rangkaian peristiwa yang dihubungkan satu sama lain dan terikat oleh sebab yang terjadi dalam satu ruang atau waktu. Ya, silakan untuk yang mau bertanya, monggo. Mbak Zakia, monggo. Tadi kan sudah dijelaskan
contoh lagi terkait dengan pola penceritaan yang non-linear maupun yang linear. Terima kasih. Jadi untuk contoh yang non-linear itu jika seperti film berlangsung itu selama 4 hari, maka teman-teman saya berikan secara urut dari malam, pagi, sore, hingga siang. Ya, untuk contoh filmnya itu seperti kayak sutradara Quentin Tarantino atau mungkin Film Satu atau George. Dalam karyanya itu adegan bukan potong saja dan baru pada akhir kita benar-benar memahami hubungan kausalitas antara adegannya. Ya, kemudian untuk contoh linearnya itu kayak jika seperti film berlangsung selama 1 hari itu, maka pemutaran saya berikan secara urut dari pagi, siang, dan malam saja. Contohnya itu seperti film Tinggi Nemo dan Deadpool. Seperti itu. Ya, silakan. Apakah ada tanggapan lain atau pertanyaan lain? Silakan. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan dan disampaikan mengenai batasan cerita. Jadi, mengapa pembatasan cerita itu diperlukan? Mungkin bisa diberikan contohnya. Izin menjawab pertanyaan dari Zazaria. Jadi, sebuah film itu memperlihatkan seseorang masuk ke dalam mobilnya, dia lalu menyalakan mesin mobil dan mendadak mobil tersebut meledak dan menabrak truk. Itu contoh. Kemudian efeknya akan berbeda jika sebelumnya penonton telah mengetahui keadaan kondisi dalam mobil tersebut. Penonton pun menjadi tegang dan pasti akan ikut bergerak-gerak agar orang tersebut tidak memasuki ke dalam mobil. Itu contoh dari pembatasan cerita. Mungkin itu saja presentasi kami pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk teman-teman yang presentasi. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang presentasi pada pagi hari ini. Silakan untuk kembali ke tempat dan akan ada satu studi kasus lagi untuk memperdalam pemahaman teman-teman terkait dengan struktur naratif. Silakan untuk kembali ke tempat. Oke. Oke, untuk memperdalam bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan pola-pola yang ada dalam sebuah film, kemudian batasan-batasan cerita apa saja yang kemudian harus teman-teman pahami, apa yang harus disampaikan kepada penonton, mana yang harus ditunda, mana yang tidak boleh disampaikan, dan lain sebagainya. Di depan sudah saya siapkan 2 link YouTube yang terkait dengan film yang sudah saya share ke teman-teman semua. Silakan bentuk 2 kelompok, begitu nggih, 4-4. Silakan untuk menonton terlebih dahulu, kemudian teman-teman silakan simpulkan terkait dengan polanya, kemudian alurnya bagaimana. Oke, silakan untuk dilakukan, silakan untuk berkelompok. Oke, teman-teman silahkan untuk salah satu dari anggota, silahkan untuk presentasi. Dimulai dari kelompoknya Mas Ulil, silahkan untuk mempresentasikan polanya bagaimana, kemudian batasan-batasan cerita yang ada di dalam film tersebut apa. Diberitahukan identitas filmnya film apa. Oke, silahkan. Ya, terima kasih Dr. Mas. Jadi kelompok kita itu menonton film berulang. Film ini disutradarai oleh Rafatana and Friends. Ini mempersembahkan film bola pada tahun 2021. Nah, film ini mengandung pola linear. Nah, itu film ini menceritakan tentang Gulam dan Kecap yang bekerja sebagai seorang motor film tancap di desanya. Di tengah situasi politik, identitas yang sudah berkembang di negaranya. Untuk yang film kedua sekarang. Selanjutnya yaitu film kedua. Dalam film kedua itu atau Humbergan itu memiliki pola penceritaan linear, di mana film ini sendiri itu menggambarkan cerita tentang sebuah festival yaitu Humbergan sendiri, yaitu sebuah adat yang telah menjadi tradisi di desa di Yogyakarta sebagai bentuk rasa syukur oleh para pemilik peternakan atas ternak-ternak
mereka. Oke. Jadi dari 2 film yang sudah ditonton itu menunjukkan adanya pola linear dengan batasan ceritanya masing-masing seperti itu. Oke, kita beri aplaus untuk kita hari ini. Oke, silakan untuk beradab ke depan. Ke depan. Oke, jadi teman-teman sudah sedikit banyak tahu tentang bagaimana pentingnya unsur naratif dalam proses sinematografi. Oke, jadi kesimpulan pada perkuliahan pada pagi hari ini adalah, jadi dalam sinematografi naratif itu sebenarnya adalah rangkaian peristiwa yang saling terhubung melalui hubungan sebab akibat. Kalau dalam teori tadi disebut dengan hubungan kausalitas, teori kausalitas. Kalau ceritanya disampaikan secara linear, misalnya urutannya A ke B, lalu C dan D, maka penonton itu akan lebih mudah untuk mencerna. Atau penonton itu akan lebih mudah untuk memahami hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Nah, disinilah pentingnya peran sineas. Teman-teman memilih mau pola yang linear atau mau pola yang non-linear, tergantung dari sineasnya bagaimana. Kalau memakai pola non-linear, tentu teman-teman harus melibatkan bagaimana penontonmu itu ikut dalam proses berpikir dari sineasnya. Tentu kalau dari segi alur akan lebih menarik, tapi dari segi memahami ceritanya akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, yang lebih lama. Nah, mereka punya kendali penuh atas informasi apa saja yang ingin diberikan kepada penonton, yaitu ada teman-teman nanti yang akan menjadi sineasnya, yang akan menjadi pembuat filmnya. Nah, kadang informasi bisa langsung diberikan sejak awal, tapi bisa juga sengaja ditahan dulu untuk menciptakan kejutan atau ketegangan. Nah, semua itu bagian dari strategi bercerita agar film ini menjadi lebih menarik. Nah, itu terkait dengan batasan penceritaan. Tentu di sini peran dari teman-teman sebagai seorang sineas, sutradara ini menjadi penting. Mana cerita yang ingin dikeluarkan dulu, mana yang harus ditahan, mana yang harus dikeluarkan di ending. Gitu. Nah, di sini harus betul-betul teman-teman sebagai seorang sineas itu harus memikirkan pola ini. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ke-7 pada pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa sedikit memahami atau banyak memahami terkait dengan unsur naratif dan pentingnya unsur naratif dalam sinematografi. Oke, untuk menutup perkuliahan pada siang hari ini, nanti teman-teman akan minggu depan teman-teman akan masuk ke dalam pertemuan ke-8, yaitu teman-teman membuat naskah film secara mandiri. Maka untuk mendukung perkuliahan minggu depan, teman-teman siapkan satu cerita ya menurut perspektif teman-teman, melihat kondisi sosial di sebelah teman-teman bagaimana untuk nanti kita bahas pada pertemuan minggu depan. Gitu. Oke, untuk menutup perkuliahan pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bisa menambah wawasan dan manfaat kepada teman-teman semua. Oke, saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus.